أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. Bagaimana hukumnya mengangkat pemimpin dengan cara demokrasi? Bagaimana sikap kita? Apakah golput itu haram sementara demokrasi adalah produk Yahudi? Mohon dijelaskan. Semua ulama sepakat bahwasanya demokrasi haram, adalah batil dari Yahudi. Ya, kemudian dalilnya terlalu banyak. Di antaranya menyamakan suara dianggap sama semuanya. Antara seorang pezina dengan seorang ulama sama-sama nilainya satu. Ini menunjukkan kebatilan demokrasi. Namun apakah boleh kita ikut pemilihan umum? Maka saya katakan jumhur ulama membolehkan. Terutama ulama yang masih hidup. Di antara yang membolehkan seperti Syekh Albani rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, Lajnah Daimah. Lajnah Daimah itu ulamanya banyak atau tidak? Banyak, 6 atau 8 orang. Kemudian Mufti Arab Saudi sekarang yang masih hidup juga membolehkan. Syekh Abdul Muhsin Abbad juga membolehkan. Syekh Ibrahim Ruhaili membolehkan. Syekh Abdul Malik Ramadhani yang punya kitab Madarikun Nafar dulu melarang pemilu, kita sudah tanya langsung dan dia juga membolehkan. Kemudian juga Syekh Ali Hasan juga membolehkan. Kemarin saya terjemahkan di Istiqlal di hadapan umum, dia mengatakan boleh. Syekh Masyhur Hasan Salman, murid Syekh Albani, semuanya membolehkan. Syekh Ali mengatakan, dulu dia cerita di hadapan kita dan rekamannya ada. Dulu saya waktu ada pemilu di Irak, ya, maka banyak orang yang bertanya kepada saya tentang hukum pemilu. Saya mengatakan Ahlus Sunnah jangan milih, tidak usah sibuk dengan pemilihan umum. Ternyata Syiah yang menang. Syiah yang menang jadi masalah bagi Ahlus Sunnah. Akhirnya setelah itu pemilu berikutnya saya suruh milih, semuanya pilih yang sunnah. Ada sebagian ulama yang tidak membolehkan, contohnya Syekh Muqbil rahimahullah, dia sudah meninggal dunia. Kemudian Syekh Rabi juga ada qaul bahwasanya beliau tidak membolehkan. Namun saya katakan ulama kibar seluruhnya membolehkan. Yang tidak membolehkan apa dalilnya? Dalil mereka katanya tidak ada maslahatnya. Yang kedua, sebagian orang mengatakan kalau orang memilih pemilu berarti memilih demokrasi. Kalau memilih demokrasi berarti memilih kesyirikan. Jadi memilih melazimkan mendukung apa? Demokrasi. Dan lagi mereka mengatakan sekarang belum darurat, ngapain kita memilih? Ini pendapat yang tidak membolehkan. Tetapi kalau kita lihat secara kaidah bahwasanya yang membolehkan pendapatnya lebih kuat. Kenapa? Seluruh ulama yang membolehkan, baik Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, kemudian sekarang Syekh Albani menyuruh memilih juga, di antara juga Syekh Abbad yang sekarang, semuanya berkaidah dengan satu kaidah yang masyhur. Kaidah tersebut bunyinya irtikabu akhafid dararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan dari dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Saya ulangi, kaidah ini bunyinya irtikabu akhafid dararain, artinya menempuh kemudaratan yang paling ringan dari dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Adanya pemimpin pasti bawa kemudaratan. Kita tidak sedang memilih Umar bin Khattab. Baik pemimpinnya si A atau si B, pasti dia akan mengeluarkan undang-undang yang berpengaruh kepada kita. Dan dia pasti bukan undang-undang Islami secara total. Oleh karenanya pasti membawakan kemudaratan. Kita tidak bisa menghindar. Selama kita masih jadi rakyat Indonesia, pasti berdampak kepada rakyat. Ibarat seorang misalnya dalam suatu kelas ada pemilihan ketua kelas. Calonnya dua, satu si A, ketua kelasnya nakal, yang B sangat nakal. Antum sekarang disuruh pilih mana, si A atau si B? Saya golput saja deh, saya nggak mau milih. Apakah waktu antum golput tidak kena dampak jadi pemilihan ketua kelas tersebut? Pasti kena, kecuali antum pindah sekolah. Selama antum masih di kelas tersebut sebagai anggota kelas, keputusan dari ketua kelas yang si A atau si B pasti kena antum. Inilah kaidah yang disebut dengan dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari, maka pilih yang lebih ringan. Dan ini berlaku dalam segala hal. Jangankan masalah pemilu, masalah kecil pun berlaku. Para ulama menyebutkan dalilnya tentang contoh kisah Arab Badui. Ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu nas. Ada seorang Arab Badui datang di Masjid Nabawi kemudian kencing di Masjid Nabawi. Maka orang-orang ingin menghentikan dia. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilang jangan. Biarin dia kencing. Nabi sedang menerapkan kaidah menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Ada dua kemungkinan. Pertama, dibiarkan kencing satu titik, kencingnya cuma satu titik. Sementara kalau para sahabat melarang dia, maka bahaya. Bisa jadi dia melawan kan? Kalau dia balik melawan kan berhamburan berbagai macam titik. Ya, bisa jadi kena tubuh sahabat, bisa jadi berhamburan orang Arab Badui. Maka Nabi memilih untuk biarin aja dia kencing. Ini bukan berarti Nabi mendukung kencing di masjid, paham? Apakah berarti Nabi bilang mendukung kencing di masjid boleh? Tidak boleh, tidak ada kelaziman, paham? Maksud saya, seorang tatkala mengatakan boleh memilih bukan berarti mendukung demokrasi, tidak, sedang memilih kemudaratan yang lebih
ringan. Ini bukan berarti oh kalau begitu Ustaz, kamu bilang orang orang Arab Badui kencing di masjid berarti boleh kencing di masjid dong. Oh, enggak harus begitu. Tidak kelaziman seperti ini. Dalil yang lain, contohnya seperti kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa. Tatkala mereka hatta idza raqiba fi safinati kharaqaha. Tatkala mereka naik di atas perahu, maka Nabi Khadir merusak perahu tersebut. Padahal tadinya mereka berdua naik di perahu dalam keadaan gratis, karena pemilik perahu kenal Nabi Khadir. Setelah dinaikkan gratis, tatkala turun, maka Nabi Khadir rusakin perahu tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam pun tegur, apakah air susu dibalas dengan air tuba? Maka Nabi Khidir menjelaskan, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa'aratu an adibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin wasbah. Adapun perahu-perahu tersebut adalah milik orang-orang miskin. Ya, dan ada raja yang zalim yang suka mengambil perahu-perahu yang bagus. Maka saya ingin merusak perahu tersebut supaya tidak diambil oleh raja zalim tadi. Sekarang di depan Nabi Khidir ada dua pilihan. Kemudaratan pertama, merusak kapal tersebut. Kemudaratan kedua, kapal tersebut diambil secara keseluruhan. Maka mudarat yang lebih ringan, memecahkan perahu tersebut. Ini bukan berarti boleh memecahkan perahu, tidak. Boleh merusak perahu, enggak. Tetapi ini kemudaratan yang lebih ringan, yang tidak bisa dihindari, maka diteguhlah kemudaratan yang ringan. Dan saya ingatkan, ini beda dengan kaidah darurat tubihul mahdurat. Kemudaratan membolehkan yang haram. Ini lain dengan ini. Ini bukan masalah darurat. Kalau kita di tengah hutan tidak ada makanan kecuali daging babi, ya maka kita harus makan daging babi, kalau enggak kita mati. Ini lain kaidahnya. Kalau kaidah ini bukan darurat, tidak ada darurat, tidak ada. Cuma ada dua kemudaratan yang tidak bisa kita hindari, maka kita pilih mana? Tidak bisa ada alternatif yang lain. Kita pilih yang lebih ringan. Saya enggak pemilih pun enggak bakalan mati. Sebagaimana tadi yang anggota kelas tadi tidak ikut pilih ketua kelas, dia juga nggak jadi masalah, tidak bakalan mati, tapi akan terkena dampak dari sebagaimana Nabi sudah urusan mau di kencing Arab Badui nggak kencing, Nabi juga tidak mati. Ini bukan kaidah darurat, tapi kaidah dua kemudaratan yang datang nggak mungkin dihindari, maka kita pilih yang paling ringan. Di antara dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah kisah masuknya Nabi Yusuf alaihissalam dalam kerajaan Mesir. Ibnu Taimiyah menjelaskan raja Mesir itu musyrik dan kafir. Tatkala dia menawarkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk jadi menteri bendahara negara, Nabi Yusuf menerima, dan tidak mungkin Nabi Yusuf merubah hukum negara secara total. Tapi dia bisa meringankan kemungkaran dan dia bisa mengambil faedah. Oleh karena saya katakan, mengingkari kemungkaran dua tahapan yang wajib, yang disebut mengingkari kemungkaran. Pertama, menghilangkan kemungkaran secara total, maka ini disyariatkan. Yang kedua, mengurangi kemungkaran. Mengurangi kemungkaran juga disyariatkan, meskipun tidak total kemungkaran tersebut hilang. Di antaranya ini dalil dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang kisah Romawi dengan Persia. Persia Majusi, penyembah matahari. Romawi Nasrani, penyembah Nabi Isa. Kata Allah, gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Rum terkalahkan oleh Persia. Tatkala Romawi terkalahkan oleh Persia, para sahabat sedih. Kenapa? Karena Nasrani kesyirikan tapi lebih dekat kepada Islam daripada Majusi, enggak nyambung nyembah matahari. Kalau Nasrani kan masih nyambung nyembah Allah tapi nyembah Isa juga. Tatkala Romawi kalah, para sahabat sedih. Maka Allah sebutkan, mereka min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka kalah, namun suatu saat mereka akan menang dalam beberapa tahun. Akhirnya kata Allah, wa yauma idzi yafrahul mu'minun, dan tatkala itu kaum mukminin bergembira. Ternyata benar, terjadi perang lagi. Romawi mengalahkan Majusi. Para sahabat gembira dengan kemenangan Romawi. Apakah kegembiraan mereka tersebut karena kemudaratan lebih kecil atau gembira dengan kesyirikan mereka? Karena kemudaratan yang kecil. Bukan gembira dengan kesyirikan mereka. Toh buktinya setelah itu Nabi suruh merangi mereka juga. Suruh perang melawan orang Romawi. Jadi ini saya bilang, ini kaidah harus kita pahami. Irtikabu akhafud dararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan, bukan berarti mendukung kemudaratan. Paham? Dan saya rasa kalau pemimpin sangat berpengaruh. Ya ikhwan, kalau yang di atas kita ini orang-orang yang kafir, musyrik, syiah dan macam-macamnya, terjadi kristenisasi tanpa perlu angkat pedang. Dengan undang-undang, gereja-gereja mudah dibuka, sekolah-sekolah kafir bisa dibuka, kita nggak bisa apa-apa. Dengan undang-undang radio roja ditutup misalnya, gampang kan? Ada provokasi di atas, tutup, selesai. Dengan undang-undang sangat mudah. Antum nggak usah jauh-jauh. Kalau RT antum orang Syiah, pengaruh atau tidak? Nggak usah menteri, RT-nya orang Syiah, pengaruh atau tidak? Pengaruh, jelas pengaruh.
Bagaimana kemudian kalau undang-undang Islam tentang Islam tidak diperbolehkan dan macam-macam. Karena saya katakan, bagaimanapun ini masalah khilafiyah, tidak perlu kita mencela satu yang lainnya. Sebagaimana nasihat Syekh Ali Hasan, bisa jadi sebagian ustaz-ustaz kita berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Ya, semua ustaz yang kita hargai, mereka semua yang melarang pun karena kekhawatiran, karena ingin kebaikan, yang membolehkan juga karena ingin kebaikan. Tidak ada kita mengikuti hawa nafsu, tidak ada. Tapi saya katakan kalau secara dalil, maka lebih kuat yang membolehkan. Kenapa? Karena lebih banyak ulama yang membolehkan. Yang kedua, ulama yang membolehkan kebanyakan ulama kibar. Yang ketiga, lebih sesuai dengan kaidah usul fikih tadi yang saya sebutkan. Dan yang keempat, sangat jelas sekarang kemudaratnya bisa untuk dihindari, dan kemudaratnya sudah nampak. Kemudaratnya sudah nampak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kembali kepada antum, tidak ada pemaksaan dalam masalah ini. Yang jelas jangan mencela. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما